peran energi listrik tenaga matahari. Yang ke-1, sumber energi listrik rumah tangga. Panel surya yang dipasang di atap rumah atau PLTS atap dapat memenuhi kebutuhan listrik harian seperti penerangan, alat elektronik, dan pemanas air. Energi ini ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca serta dapat mengurangi biaya listrik jangka panjang meski membutuhkan investasi yang tinggi di awal. Yang kedua, pembangkit listrik di berbagai sektor. PLTS sangat berguna di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional. Selain itu, PLTS mendukung sektor di industri dan komersial dengan menyediakan listrik yang stabil dan berkelanjutan. Bila dilengkapi baterai, PLTS dapat berfungsi saat terjadi pemadaman, menjadi operasional peralatan penting. Yang ketiga, transportasi ramah lingkungan. Kendaraan bertenaga surya sedang dikembangkan sebagai polusi transportasi masa depan yang bebas emisi dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mendukung mobilitas lanjutan. Matahari merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Memangnya gimana sih cara mengubah matahari jadi sumber energi? Lewat teknologi bernama panel surya dengan sistem fotovoltaik. Nah, panel surya hanya akan bekerja selama matahari bersinar dari pagi hingga sore hari. Selanjutnya, panel surya akan menyerap sinar matahari dan mengubahnya jadi arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan disalurkan melalui inverter lalu diubah menjadi energi siap pakai untuk menyalakan berbagai alat elektronik di rumah, seperti menyalakan lampu, cas handphone, dan menyalakan AC. Supaya hasil bagus, panel surya harus ditempatkan di area yang paling banyak terkena sinar matahari, seperti atap, lapangan luas, halaman terbuka, lampu jalan, dan danau. Terus, selama ini panel surya sudah dipasang di mana saja ya? Ternyata, panel surya sudah banyak mulai dipasang, seperti di mall, rumah, sekolah, gedung olahraga, taman bermain, dan kantor. Ada dua jenis sistem utama. Yang pertama, PLTS off-grid. PLTS off-grid ini tidak terhubung dengan PLN dan menggunakan baterai sebagai penyimpanan utama. Yang kedua, ada PLTS hybrid. PLTS hybrid ini adalah gabungan dari sistem PLTS dan listrik PLN, serta sumbernya bisa berganti-ganti sesuai kebutuhan. Dengar alam bernyanyi. Dengar alam bernyanyi. Oh, dengar kami bernyanyi. Jadi di poin D itu terdapat kelebihan dan kekurangan serta dampak positif dan negatifnya. Kelebihannya yang pertama yaitu ramah lingkungan, yang kedua sumber energi terbarukan, yang ketiga mengurangi tagihan listrik. Serta kekurangannya yang pertama yaitu tergantung pada cuaca, yang kedua rentan pada cuaca, yang ketiga pemeliharaannya yang lebih rumit. Dampak positifnya yang pertama yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, yang kedua pengurangan polusi udara, yang ketiga penghematan sumber daya alam, dan keempat inovasi dan berkelanjutan. Dampak positifnya pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. PLTS menghasilkan listrik tanpa emisi karbon sehingga mengurangi kontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Kedua, pengurangan polusi udara. PLTS tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti pembangkit listrik konvensional sehingga mengurangi polusi udara dan memperbaiki kualitas udara. Ketiga, penghematan sumber daya alam. PLTS mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan berkontribusi pada konservasi sumber daya alam. Yang keempat, inovasi dan keberlanjutan. PLTS mendorong inovasi teknologi dan memberikan kontribusi pada energi terbarukan berkelanjutan.
Dampak negatifnya yang pertama yaitu gangguan ekosistem, yang kedua konversi lahan, yang ketiga bahan kimia, dan keempat limbah dan mikroplastik. Dampak negatif yang pertama, gangguan ekosistem. Pembangunan PLTS dapat mengganggu ekosistem lokal, habitat satwa liar, dan populasi ikan jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kedua, konversi lahan. Pembangunan PLTS, terutama PLTS berskala besar, dapat menyebabkan konversi lahan yang luas dan mengganggu ekosistem alami. Ketiga, bahan kimia. Beberapa proses produksi panel surya melibatkan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Keempat, limbah dan mikroplastik. Material PLTS seperti pelampung plastik dapat mengalami degradasi dan mencemari perairan dengan mikroplastik. Nah, pada poin E, yaitu contoh pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Kelompok kami mengambil contohnya dari PLTS yang berada di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Diresmikan pada tanggal 9 November tahun 2023. PLTS ini merupakan PLTS terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, dengan kapasitas terpasang 192 MW. Terletak di antara 3 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat, mempunyai kemampuan untuk memberikan listrik kepada 50.000 rumah tangga. Proyek ini merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN hasil kolaborasi Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang melibatkan subloading PLN Nusantara Power dengan Masdar. Dengan luas Waduk Cirata hingga lebih dari 6.200 hektar, kapasitas PLTS Terapung Cirata masih bisa dikembangkan lebih besar lagi. Dengan total potensi maksimum mencapai sekitar 1,2 GWP apabila memanfaatkan 20% dari luas total Waduk Cirata. PLTS ini dapat dibangun di Cirata karena waduk tersebut memiliki luas yang cukup besar dan memiliki potensi untuk dikonversi menjadi energi terbarukan. PLTS terapung di Cirata juga memberikan beberapa manfaat, seperti mengurangi penguapan air, mengurangi emisi gas kaca, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengar alam bernyanyi, dengar alam bernyanyi.